Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lokma Andriani. Saya dari kelas manajemen D dengan NIM 3053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah etika akademik dan bisnis. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada prinsip dalam berbisnis. Apa sih prinsip-prinsip dalam berbisnis? Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran itu prinsip yang dimana seseorang itu berkata jujur apa adanya dan tanpa dibuat-buat. Apa adanya itu sesuai dengan kenyataan yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah apa yang kita kerjakan atau lakukan, itulah yang dinamakan jujur jika ditanya seseorang. Contohnya, dalam sebuah perusahaan itu mempromosikan sebuah produk minuman. Nah, produk minuman tersebut itu dipromosikan kepada para pembeli. Jadi, dalam mempromosikan sebuah produk itu kan kita menceritakan produk tersebut, terus komposisi yang ada di dalam produk tersebut itu apa saja, khasiatnya bagi tubuh kita itu apa saja, apakah ada efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus. Jadi kita itu mengatakan kepada para konsumen itu dengan sebaik mungkin. Jadi para konsumen itu tidak merasa yakin bahwa produk tersebut itu memang baik untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu prinsip yang menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab seseorang. Orang yang mandiri itu jika sudah mengambil sebuah keputusan, maka langsung melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan yang dia inginkan dan dia yakini gitu. Contohnya, jika dalam suatu perusahaan mereka itu memilih supplier, tentunya dengan mempertimbangkan kemudahannya dalam sebuah pengiriman dan mempertimbangkan harga dalam pengiriman tersebut, maka perusahaan tersebut itu harus mempertimbangkan dan mengutamakan pilihannya. Jika pemilihannya itu sesuai dengan kriteria mereka, maka mereka itu langsung menghubungi supplier tersebut dan langsung melakukan kerjasama tanpa menunggu waktu yang lama. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan, yaitu sebuah prinsip yang dimana itu mengutamakan pada diri sendiri itu untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segi aspek ekonomi, hukum maupun yang lainnya. Contohnya, pada sebuah perusahaan kan ada karyawan, atasan itu akan memberi gaji pada karyawan tersebut itu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sesuai dengan pekerjaan mereka tanpa membeda-bedakan. Contohnya karyawan tersebut itu saudaranya sendiri. Nah, jadi karyawan tersebut ya tetap karyawan sesuai dengan digaji sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan seorang atasan itu harus adil dalam melakukan para karyawan tanpa membeda-bedakannya. Yang keempat yaitu ada prinsip saling menguntungkan, yang dimana sebuah perusahaan itu memiliki kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain.
yang artinya dalam setiap tindakan bisnis harus dilakukan supaya semua pihak itu merasa diuntungkan. Contohnya, perusahaan itu menjual sebuah produk pada para konsumen atau calon pembeli. Nah, jika produk tersebut itu memberikan kepuasan kepada kepada konsumen tersebut, maka perusahaan kita itu juga mendapatkan benefit atau timbal balik yang baik karena produk tersebut itu disenangi oleh konsumen. Jadi konsumen itu akan membeli produk kita lagi gitu. Yang kelima yaitu ada prinsip integritas moral, yaitu prinsip di mana menerapkan sebuah moral yang dalam mengambil keputusan dalam berbisnis itu tidak merugikan orang lain gitu. Prinsip ini itu dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang itu harus dihormati sebagai manusia. Contohnya, dalam sebuah perusahaan kita mengambil keputusan. Nah, keputusan itu ada dua pilihan. Jadi, kita harus mempertimbangkan keputusan mana yang kita ambil dan apa saja dampak dari keputusan tersebut. Untuk materi yang pertama, saya ambil dari alumni.stekom.ac.id. Baik, untuk materi yang kedua yaitu ada hubungan etis konsumen dengan produsen atau perusahaan. Yang pertama, hubungan konsumen dan perusahaan. Dalam sebuah bisnis, konsumen atau para calon pembeli itu dianggap sebagai raja, sehingga dalam pelayanannya itu harus diutamakan, jangan sampai mengecewakan atau membuat hal yang tidak mengenakan kepada para calon konsumen. Pada awalnya, jika konsumen tersebut itu merasa tidak nyaman, dampaknya memang tidak begitu terasa pada awal-awal saja. Jika contohnya toko saya berkembang, maka dampaknya itu akan datang di masa yang akan datang gitu. Untuk kasus yang paling ringan saja, konsumen membeli sebuah produk di toko saya, dan mereka itu merasa tidak puas dengan pelayanan toko saya, maka mereka cuma diam-diam saja, tapi lama-kelamaan mereka itu tidak datang lagi ke membeli barang tersebut ke toko saya. Mereka malah pindah ke toko yang lain. Dan buruknya lagi jika mereka membicarakan hal yang tidak baik toko saya kepada kerabat ataupun teman-teman mereka, maka awalnya toko saya yang sudah ramai itu menjadi sepi karena mendapatkan omongan yang seperti itu dari seorang pembeli yang merasa tidak puas dengan pelayanan toko saya. Bisnis saya kemungkinan itu yang awalnya besar akan sepi pengunjungnya, dan sudah pasti kredibilitas akan jatuh karena tidak adanya kepercayaan lagi dari para konsumen atau para pembeli. Oleh sebab itu, salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam dunia bisnis adalah menjalin hubungan baik dengan para konsumen, sehingga semakin meningkatnya hubungan baik itu kemungkinan bagi kami atau bagi para perusahaan kami itu mendapatkan konsumen yang loyal. Bagaimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan para konsumen? Yang pertama itu mengetahui karakteristik dan kebutuhan para konsumen. Jika konsumen itu membutuhkan sebuah produk sabun mandi yang harum dan berkualitas, jadi para perusahaan itu harus mencari informasi terkait kemauan para konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan peluang untuk membuat produk tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan
meningkatkan penguatan terhadap suatu produk. Contohnya, Aqua kan merupakan brand minuman tersendiri, tetapi masyarakat itu cenderung membeli minuman, contohnya le mineral, tapi mereka itu cenderung menyebutnya dengan sebutan Aqua. Mereka padahal memberi minuman Ades tapi menyebutnya itu dengan Aqua. Karena itu merupakan sebuah kebiasaan. Aqua itu sebuah merek tersendiri, tetapi masyarakat itu cenderung menyebut semua minuman yang botol itu dengan sebutan Aqua, karena itu faktor kebiasaan. Yang ketiga itu dengan cara meningkatkan kredibilitas bisnis. Dalam meningkatkan kredibilitas bisnis, perusahaan itu harus meningkatkan kualitas produk, dan jika produk tersebut sudah digemari oleh para konsumer, maka harus mempertahankan kualitas produk tersebut dari segi material atau dari segi bahan bakunya, agar produk itu merasa jika dia sudah membeli produk ini itu sudah nyaman dan sudah dipercaya gitu. Materi tersebut saya ambil dari staycom.ac.id. Yang kedua yaitu ada pelayanan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah bisnis, pelayanan pelanggan juga harus diperhatikan. Tanggung jawab dari pelayanan kami terhadap pelanggan itu adalah tanggung jawab dari sebuah bisnis untuk memberikan dukungan dan layanan yang berkualitas kepada para pelanggannya, termasuk menanggapi pertanyaan dan keluhan para pelanggan, menyediakan informasi produk yang akurat, serta membantu pelanggan dalam proses pembelian dan dalam proses pengiriman produk. Contohnya, responsif menyediakan informasi produk yang akurat dan membantu proses pembelian dan pengiriman produk. Saya mengambil materi dari barantum.com. Dan yang terakhir yaitu ada perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para konsumen. Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap masalah yang dihadapi. Contohnya, jika konsumen membeli sebuah produk minuman, itu perusahaan itu harus memberikan rasa keamanan dalam bungkus atau wadah produk tersebut. Jika produk tersebut itu packagingnya itu aman, maka para konsumen ya tidak segan untuk membeli produk tersebut. Dan jika komposisi yang dibuat di dalamnya juga aman untuk para calon konsumen dan mereka sudah mempercayai, maka mereka ya fine-fine aja untuk membeli produk tersebut. Jadi begitu. Saya mengambil materi dari jedih.sdm.go.id. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada etika pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Penerapan etika bisnis. Etika bisnis diterapkan pada tingkat
institusi makro pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam kepemimpinan. Walaupun dasar dari keputusan etis sama pada setiap tingkatannya, namun fokus pada setiap level itu berbeda tentunya. Pada level institusi, visi pada suatu organisasi atau perusahaan itu yang umumnya ideal dan baik menjadi dasar utama untuk penilaian suatu tindakan etis atau tidak etis. Visi itu menjadi standar utama untuk sesuatu yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung pada para pemangku kepentingan. Norma-norma yang ada dalam visi serta misi organisasi membuat para karyawan untuk membuat keputusan etis dalam setiap situasi yang sedang dihadapinya begitu. Pada level-level operasional perusahaan, standar etika dapat dipenuhi dengan menggunakan misi dan tujuan-tujuan jangka menengah dan pendek sebagai standar etika dalam berbisnis. Dalam konteks ini itu pengambilan sebuah keputusan memasukkan tujuan yang terukur atau pertumbuhan dalam persen dan referensi waktu atau tahun dari tahun ke bulan. Selain tujuan, misalnya itu laba atau omset dan ruang lingkup material atau total perusahaan dalam suatu divisi. Etika pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan itu harus memperhatikan jika kita mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan itu harus memperhatikan penetapan globalnya dan objektif serta pengukuran hasilnya, mengidentifikasi masalah tersebut untuk diambil keputusan yang tepat, lalu pengevaluasian alternatif. Jika sudah memutuskan kita mengambil keputusan seperti apa, jadi harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan dari keputusan yang telah disaring. Selanjutnya yaitu penerapan sebuah keputusan tersebut. Jika sudah fix untuk dipilih, keputusan tersebut itu harus ditetapkan. Lalu setelah ditetapkan keputusan tersebut, lalu dikendalikan dan dievaluasi apakah keputusan tersebut itu tepat untuk dilaksanakan atau tidak, dan juga apakah keputusan yang diambil itu tidak merugikan pihak lain, dan harus diperhatikan apakah keputusan tersebut itu memang layak untuk dijalankan untuk seterusnya. Materi yang saya ambil dari dosen.upi.ac.id. Yang kedua yaitu etika pengambilan keputusan terhadap individu ataupun kelompok. Dalam pengambilan keputusan secara individu atau untuk diri sendiri itu, pengambilan keputusan itu sesuai dengan kemauan atau keyakinan diri kita sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain, tanpa adanya tekanan atau hasutan dari orang lain. Jadi kita harus memutuskan keputusan untuk diri kita sendiri itu menurut kita mana yang terbaik, itu mana yang kita ambil gitu. Tetapi dalam memutuskan keputusan itu juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan dari segala segi aspek untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain begitu. Pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok juga itu akan pengambilan keputusan pada sebuah kelompok atau dari sebuah kelompok itu dengan cara mufakat atau demokrasi. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan untuk sebuah kelompok itu harus dipertimbangkan apa saja sih opsi dari sebuah keputusan tersebut.
lalu dimusyawarahkan agar mendapatkan keputusan atau mendapatkanlah hasil jalan yang terbaik untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu dalam semua hal harus dipertimbangkan secara matang untuk pengambilan sebuah keputusan dan untuk ditindaklanjuti seterusnya. Begitu. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai good corporate governance. Apa sih itu good corporate governance? Good corporate governance atau sering disingkat dengan GCG merupakan suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder dengan implementasi GCG atau penerapan GCG-nya. Jadi dalam mengelola perusahaan itu harus menyeimbangkan kepentingan seluruh yang diperlukan dalam stakeholder dengan implementasi GCG dan menerapkan prinsip GCG. Maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharap agar menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis serta produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholder approach. Perkembangan pada suatu usaha itu pada saat ini tuh sudah sampai tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global yang seperti ini itu good corporate governance atau GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. GCG itu didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama itu negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dalam penegak hukum untuk menjunjung iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjadikan sebuah perusahaan itu landasan dasar dalam menjalankan sebuah perusahaan atau usaha. Masyarakat itu sebagai pengguna produk atau jasa dan pihak yang terkena dampak dari berbagai perusahaan. Beberapa melakukan kontrol sosial secara objektif. Jadi masyarakat itu juga terkena dampak dari sebuah perusahaan baru atau seseorang yang sedang mendirikan perusahaan baru. Jadi perusahaan itu harus menerapkan atau melakukan sebuah kontrol sosial itu secara objektif agar prinsip GCG itu berjalan pada perusahaan tersebut. Materi tersebut saya ambil dari protamaindomitra.co.id. Manfaat GCG atau beberapa manfaat dari pelaksanaan good corporate governance bagi perusahaan yaitu memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan terkait, mitigasi resiko bisnis untuk jangka panjang, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder dan juga pelanggan, meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas pengguna sumber daya perusahaan, dan juga meningkatkan kepercayaan pada investor dan calon investor. Yang selanjutnya, apa saja sih prinsip
prinsip dalam good corporate governance. Yang pertama ada prinsip transparansi, merupakan prinsip yang harus ada pada perusahaan, yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, yang termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, direktur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi, prinsip transparansi ini itu meliputi yang pertama ada perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Yang kedua, informasi yang diungkapkan itu meliputi visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetisi pengurus, pemegang saham, pengendalian, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan, tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang terakhir yaitu kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Yang kedua yaitu ada prinsip akuntabilitas. Pada prinsip ini itu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan penerapan dalam menerapkan prinsip GCG. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan, kepemilikan ukuran kinerja untuk semua kejajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem reward dan punishment. Yang terakhir, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu ada prinsip tanggung jawab. Perusahaan dalam melakukan prinsip tanggung jawab itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawabnya dalam kepada masyarakat dan lingkungannya untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah yang pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Perusahaan itu harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaannya. Yang keempat yaitu ada prinsip independensi. Untuk menjalankan prinsip independensi pada GCG, perusahaan itu harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak-pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi ini adalah masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi,
tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik atau segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Masing-masing organ harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar peraturan perundang-undangan dan tidak saling melepar tanggung jawabnya itu loh. Jadi karyawan itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling melepar tanggung jawabnya gitu. Yang terakhir yaitu ada kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatan prinsip ini dalam sebuah perusahaan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajarannya dan kesetaraannya. Pedoman pokok prinsip ini yaitu pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkungan kedudukan masing-masing. Perlakuan serta setara dan wajar itu kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan secara gender, agama atau dengan konflik fisik atau kondisi fisik tertentu. Materi ini saya ambil dari employers.glints.com. Materi yang terakhir yaitu ada corporate social responsibility, yaitu yang pertama yaitu tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau yang biasa disebut dengan singkatan CSR. Apa sih itu tanggung jawab sosial dan corporate social responsibility? Merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, itu memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, dan juga pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti limbah polusi dalam limbah air, limbah polusi dalam pencemaran udara, serta keamanan produk dan tenaga kerja. Jadi sebuah perusahaan itu memiliki tanggung jawab atas mendirikan perusahaannya. Tanggung jawabnya itu terhadap lingkungan dan juga terhadap karyawan maupun konsumen, terhadap produk yang diperoleh. Untuk tanggung jawab terhadap lingkungannya itu harus diperhatikan dalam pembuangan limbah atau limbah hasil produksi perusahaan tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan juga mencemari masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. CSR atau disebut dengan corporate social responsibility merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan cara melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Jadi CSR itu harus bertanggung jawab kepada semua pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut agar mereka itu memiliki tanggung jawab serta memiliki manfaat dalam melaksanakan pekerjaannya gitu loh. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampaknya
yang mereka timbulkan pada sebuah aspek masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Jadi, penerapan CSR ini juga meliputi aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dalam aspek ekonomi, contohnya perusahaan menjual sebuah produk, mereka harus mempertanggungjawabkan jika mereka menjual produk tersebut, apakah produk tersebut itu sudah aman, sudah bisa dikonsumsi oleh para calon pembeli atau customer. Perusahaan itu harus mempertimbangkan itu semua. Dan juga dampak dari sosial. Apa sih benefit dari sebuah produk untuk masyarakat? Menciptakan sebuah produk yang kita berikan untuk masyarakat, benefitnya untuk mereka itu apa saja, dan benefit untuk kepada perusahaan kita sendiri itu apa gitu. Dan untuk lingkungan, kita menciptakan sebuah produk, kan pasti dalam menciptakan sebuah produk itu ada limbah atau sisa dari pembuangan penciptaan produk tersebut. Jadi menciptakan sebuah produk itu harus disaring limbahnya terlebih dahulu agar tidak mencemari sebuah lingkungan sekitar. Begitu. Materi yang saya ambil ini bersumber dari csr.jabarprof.go.id dan bisnis.com. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan atau kurang pas dalam penyampaian materi tersebut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Thanks for watching.